Halo Sobat Ekonomi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam ekonomi internasional, yaitu neraca pembayaran atau balance of payment. Kalian pasti sering dengar tentang apa itu ekspor, impor, investasi asing, atau utang luar negeri ya. Nah, semua transaksi itu akan dicatat dalam neraca pembayaran suatu negara. Jadi, melalui video ini kita akan belajar tentang apa itu neraca pembayaran, jenis transaksi apa yang dicatat, fungsi neraca pembayaran, dan komponen dari neraca pembayaran beserta pencatatannya. Yuk siapkan buku catatannya, mari kita belajar bersama. Yang pertama kita bahas adalah definisi dari neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah daftar catatan sistematis yang berisi transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk antar negara pada periode tertentu. Nah, jenis-jenis transaksi yang dicatat di neraca pembayaran itu meliputi yang pertama ada perdagangan. Nah, perdagangan yang dilakukan antar negara yaitu ada kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Jenis transaksi yang kedua ada jasa. Di sini kita yang memberikan jasa ke luar negeri. Salah satu contohnya adalah penyewaan kapal. Jadi kalau kita mau ekspor barang ke luar negeri, itu kan kita membutuhkan kapal ya untuk mengangkut. Nah, itu ada armada yang menyewakan kapal atau perusahaan yang menyewakan kapal angkut ini. Nah, itu salah satu pelayanan jasa yang nantinya akan dicatat di balance of payment atau neraca pembayaran ini. Jenis transaksi yang ketiga adalah penerimaan jasa dari luar negeri. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Nah, yang tadi kan ketika kita mengekspor. Nah, kali ini kita yang mengimpor barang, kita yang menyewa kapal. Nah, ini juga dicatat di neraca pembayaran. Jenis transaksi yang keempat adalah pinjaman. Pinjaman ini kan masuk ke transaksi juga ya antar negara. Pinjaman itu bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang termasuk dalam balance of payment ini adalah pinjaman dari luar negeri. Bisa antar negara, bisa lewat lembaga internasional seperti IMF atau World Bank atau Bank Dunia. Lalu jenis transaksi yang kelima ada investasi. Jadi kalau ada orang luar negeri nih ya, misalnya Amerika mau investasi ke Indonesia, bentuknya apa? Misal mau mendirikan pabrik atau cabang, misal Coca-Cola. Nah, ini tuh masuk juga ke balance of payment. Nah, investasi ini nggak selalu dalam bentuk fisik, tidak selalu dalam bentuk pendirian pabrik. Bisa juga dalam bentuk portofolio, yaitu cuma ngasih penanaman modal aja. Nah, itu juga masuk ke pencatatan balance of payment atau neraca pembayaran. Jenis transaksi yang terakhir ada transaksi yang berhubungan dengan perekonomian. Seperti misalnya kita mau membayar cicilan bunga karena pinjaman, atau membayar cicilan pinjaman pokok ke luar negeri. Atau bahkan sebaliknya, ada orang luar negeri yang membayarkan bunga ke kita, ke Indonesia. Nah, itu juga masuk ke perhitungan balance of payment. Kemudian apa sih fungsi dari neraca pembayaran ini? Fungsi yang pertama adalah untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil langkah di bidang ekonomi secara umum. Kalau kita punya record atau catatan dari balance of payment, kan kita tahu poin-poin apa yang sekiranya turun atau defisit, poin-poin apa yang sekiranya surplus. Nah, kalau misalnya ekspor ini terlalu rendah, impornya terlalu tinggi, berarti kan defisit ya.
Nah, itu bisa segera diambil kebijakan untuk mengatasi yang namanya defisit neraca perdagangan akibat terlalu banyak impor dan terlalu sedikitnya ekspor. Fungsi neraca pembayaran yang kedua adalah untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan fiskal dan moneter. Contohnya di bidang moneter ya, jenis transaksi yang dicatat itu misalnya investasi. Jadi kita tahu setiap tahun atau setiap periode ini investasi kita naik atau turun. Jadi modal yang sedang masuk ke Indonesia ini sedang turun atau naik. Nah, ketika investasi yang masuk itu terlalu rendah, berarti kan harus ada upaya untuk meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia dari luar negeri ini. Oke, poin 1 sudah, peningkatan investasi. Gimana caranya? Baru masuk ke poin 2, yaitu menggunakan kebijakan moneter. Contohnya dengan peningkatan suku bunga. Jadi orang yang punya investasi di luar negeri ini akan dipindahkan ke Indonesia karena tertarik oleh suku bunga yang tinggi di Indonesia ini. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk menjadi pertimbangan mengambil kebijakan dalam bidang politik perdagangan. Nah, ini berkaitan dengan ekspor-impor ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak impor, ekspornya sedikit, bagaimana caranya supaya kita itu tidak defisit? Oh, harus ada peningkatan ekspor, impornya harus diturunin. Bagaimana caranya? Nah, supaya impor ini sedikit, kita perlu menerapkan salah satu kebijakan perdagangan internasional, yaitu tarif misalnya. Jadi, misalnya ada orang yang impor kedelai atau jagung, itu akan dikenakan tarif per tonnya atau per kilonya. Jadi, kalau ada tarif kan otomatis biaya impor itu lebih tinggi. Nah, itu secara tidak langsung bisa mengurangi intensitas impor di suatu negara. Kemudian, komponen apa saja sih yang dicatat di neraca pembayaran? Ada 3 komponen yang ada di neraca pembayaran ini. Yang pertama, neraca transaksi berjalan atau current account. Nah, di sini itu meliputi neraca perdagangan dan neraca jasa. Neraca perdagangan atau balance of trade ini tersusun dari kegiatan ekspor dan impor. Nah, kalau neraca jasa ini juga sama, terbentuk dari ekspor impor, tapi dalam bentuk jasa. Contohnya, jasa upah tenaga kerja Indonesia dan bunga pinjaman, seperti itu. Yang kedua, ada neraca modal atau capital account. Ini adalah neraca atau catatan yang berisi transaksi aliran modal masuk dan modal keluar dari suatu negara. Contohnya investasi, pinjaman, deposito, dan surat berharga. Yang ketiga ada neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Ini berisi catatan perubahan transaksi moneter dan mencatat perubahan cadangan devisa suatu negara. Jadi cadangan devisa itu kan cadangan dalam bentuk mata uang asing. Nah, monetary account ini mencatat kira-kira ada perubahan devisa atau tidak. Kalau ada, itu di mata uang apa? Apakah dolar, apakah yuan, yen, atau yang lainnya. Nah, berikut ini ada format dari pencatatan neraca pembayaran. Nah, dalam pencatatannya itu di sebelah kiri itu ada debit dan di sebelah kanan itu adalah kredit. Nah, transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran ke luar negeri sehingga mengurangi devisa yang dimiliki suatu negara. Sedangkan transaksi kredit itu adalah transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari luar negeri. Nah, sehingga transaksi ini akan menambah devisa negara. Nah, di sini ada 3 komponen yang tadi sudah kita bahas.
ada neraca transaksi berjalan yang meliputi kegiatan ekspor impor, kemudian di neraca modal terdapat pencatatan pinjaman, investasi, dan deposito, kemudian di neraca moneter terdapat pembayaran dan penerimaan devisa. Perlu diketahui, jika jumlah ekspor dan penerimaan ini lebih besar dari impor dan pembayaran, maka akan terjadi surplus neraca pembayaran. Sebaliknya, jika impor dan pembayaran ini lebih besar dari ekspor dan penerimaan, maka akan terjadi defisit neraca pembayaran. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang neraca pembayaran. Dari materi ini, kita bisa tahu bahwa neraca pembayaran sangat penting untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi suatu negara dalam berinteraksi dengan dunia internasional. Ingat ya, kalau neraca pembayaran seimbang, artinya transaksi ekonomi antar negara ini berjalan dengan baik. Tapi kalau defisit atau surplus terlalu besar, itu bisa jadi sinyal bagi kebijakan ekonomi selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.